Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat IP yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus ekonomi Islam. Tema untuk pembahasan kali ini adalah tema yang cukup menarik, yang sebenarnya telah dipraktekkan di era sekarang, terutama terkait dengan jaminan kesehatan, yaitu kita akan membahas tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan atau yang kita kenal dengan pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini sebenarnya belum sesuai dengan prinsip syariah, karena masih mengandung unsur gharar, unsur ketidakjelasan, dan juga masih mengandung unsur riba. Misalkan kita berbicara dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang konvensional, itu di situ ada hal-hal yang masih kita ragukan, karena di situ ada unsur ketidakjelasan. Artinya orang itu ketika membayar iuran itu menginginkan sesuatu yang lebih, seperti judi. Jadi ada unsur maisir. Dia pengennya itu membayar sedikit tapi memperoleh hal yang banyak, atau memperoleh imbalan yang banyak. Dan kemudian ketika penampungan uang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS itu tidak lepas dari transaksi ribawi. Artinya nanti akan ditaruh di lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga atau riba. Jadi ada dua hal yang kemudian masih dipertanyakan keabsahannya ketika kita mendasarkan pembahasan ini berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu Istimewa Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia saat itu kelima tahun 2015 di Tegal itu menyimpulkan bahwasanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dioperasionalkan secara konvensional masih ada dua unsur yang terlarang, yaitu unsur riba dan unsur gharar. Untuk itu pada kesempatan kali ini pembahasan akan kita fokuskan bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan itu berdasarkan prinsip syariah. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Karena nanti kalau kita berbicara BPJS itu kita berbicara amanah atau titipan, dan juga karena ada dana hibah dari para peserta jaminan sosial tersebut. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara apakah kemudian kesehatan itu perlu kita persiapkan pembiayaannya sejak dini, sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang debatable di antara para ulama. Tetapi saya lebih kepada satu kaidah la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membahayakan atau kerugian ditimbulkan orang lain kepada kita sendiri. Jadi artinya dalam hidup ini kita harus menghindari kemandorotan. Sama ketika kita itu berupaya sejak dini
untuk mempersiapkan diri dalam pembiayaan kesehatan, maka kita sedang menempuh jalan untuk menghindari kemadharatan ya. Salah satu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ursilu naqati wa atawakkal. Qala i'qilha wa tawakkal. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya itu, apakah saya boleh membiarkan unta saya tidak mengikat?" Jadi unta itu dibiarkan begitu saja dan saya bertawakal. Jawaban Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan, kamu ikat untamu baru bertawakal. Jangan kemudian tidak ada usaha dan kemudian tawakal. Jadi usaha dulu baru tawakal. Usaha dulu dalam mempersiapkan biaya kesehatan baru bertawakal. Maka mempersiapkan sejak dini ya, untuk membiayai kesehatan itu adalah salah satu langkah yang hampir sama dengan mengikat unta tadi. Baru bertawakal. Kalau belum ada usaha kemudian tawakal yang tidak benar. Ya. Jadi itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, sahabat Ibi rahimakumullah, tidak perlu panjang lebar dalam membahas landasan syar'i terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam hal kesehatan ini. Saya akan langsung kepada bagaimana mekanisme secara syariahnya ya, sehingga kita nanti akan semakin memahami hal tersebut. Jadi ketentuan akad dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan secara syariah itu yang pertama adalah ada akad antara peserta individu. Jadi ingat, BPJS itu hampir sama dengan bahkan sama dengan asuransi ya. Jadi ada peserta individu, ada peserta kolektif. Jadi peserta individu itu ya personal yang membayar iuran setiap bulannya. Itu peserta individu atau personal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan biaya kesehatan cuma-cuma dari pemerintah. Itu namanya peserta individu. Kemudian peserta individu tersebut kalau terkumpul maka akan kita sebut dengan peserta kolektif. Peserta kolektif di bawah naungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kalau di Indonesia. Jadi ada istilah peserta individu, ada istilah peserta kolektif. Maka akad antara peserta individu dengan peserta kolektif, saya misalkan setiap bulan membayar iuran atau dipotong gaji dari pekerjaan saya, itu adalah bayaran dari peserta individu kepada peserta kolektif menurut pandangan syariah. Pembayarannya itu sebaiknya akadnya apa sehingga tidak terjatuh kepada gharar tadi, ketidakjelasan. Maka sebaiknya akadnya adalah akad hibah. Hibah itu pemberian secara cuma dari peserta individu kepada peserta kolektif. Jadi siapapun yang ikut Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, kalau ingin syar'i sesuai dengan prinsip syariah, maka niatannya adalah hibah, memberi sedekah kepada peserta kolektif. Jangan niatannya itu iuran sedikit nanti biar dapat banyak. Tapi niatannya yang terpenting adalah niatan hibah. Saya potong gaji, saya hibahkan kepada peserta kolektif. Nanti akan terkumpul, maka siapapun yang berhak untuk mendapatkan klaim sebesar apapun, maka itulah rezeki dia. Gitu. Ya. Jadi akad utamanya adalah hibah. Namanya hibah sudah kita berikan, maka kita tidak punya imbalan apapun, tidak punya
kemauan atau rasa untuk mendapatkan imbalan apapun, karena ya sudah kita berikan gitu, sudah kita ikhlaskan. Nah, baru karena kita itu juga menjadi peserta kolektif, maka ketika kita itu nanti diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak untuk mendapatkan kumpulan dari dana, sebagian kumpulan dari dana hibah tersebut. Nah, kan enak. Jadi tidak ada unsur maisir di sini, judi, ya. Atau mengundi nasib dengan anak panah. Landasan utamanya adalah ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bertolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan bertolong menolong di dalam hal dosa dan permusuhan. Tuh. Jadi akad hibah antara peserta individu dengan peserta kolektif. Akad hibah juga terjadi antara pemerintah dengan peserta individu. Nah, ini perlu diingat. Di BPJS Kesehatan itu ada uang yang bersumber dari iuran individu, maka itu akadnya hibah dari individu ke peserta kolektif. Tapi ada uang yang dianggarkan oleh pemerintah yang akan diberikan kepada individu-individu yang digolongkan tidak mampu, maka itu adalah akad hibah dari pemerintah kepada peserta individu. Ya. Itu akad hibah dari peserta individu yang diserah terimakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif. Jadi akad hibah ada dua macam, dari individu ke kolektif, dari pemerintah ke peserta individu. Setelah terkumpul ya dari peserta individu dan dari pemerintah tadi, maka dana itu menjadi milik peserta kolektif. Ya. Jadi milik bersama. Dana hibah tadi menjadi milik bersama peserta kolektif tersebut. Maka kemudian ada akad yang lain. Kalau dengan peserta kolektif dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, badannya itu dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, adalah akad wakalah atau wakalah bil ujroh. Artinya apa? Dana yang sudah terkumpul itu nanti akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka mengelolanya itu adalah mewakili. Maka BPJS adalah wakil peserta kolektif untuk mengelola dana tersebut. Jadi bisa pakai akad wakalah saja atau wakalah bil ujroh. Tapi yang jelas mesti ada itu adalah yang profesional sekarang itu adalah akad wakalah bil ujroh, karena ada pegawainya, ada direkturnya, maka perlu ada ujroh, ada upah, ada gaji di situ. Nah, jadi digaji. Ya. Apa tugas dari BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Ya, mengurus administrasinya, pengelolaan portofolio risikonya, investasinya bagaimana, kemudian bagaimana mengelola klaim dari peserta BPJS, kemudian dari BPJS ke Vaskes, ya, pemasaran, promosi, ya, dan lain sebagainya, sosialisasi. Itu adalah tugas-tugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif. Maka akadnya adalah wakalah atau akad wakalah bil ujroh. Ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang berbicara BPJS dengan pihak ketiga misalkan atau pihak yang lain untuk pengembangan keuangannya tadi. Ya. Untuk investasi apa itu? Akadnya adalah akad muawadot, yaitu akad kerjasama bisnis antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau di sini pihak BPJS dengan pihak ketiga misalkan, itu akad muawadot, akad transaksi bisnis. Baik bisa dengan akad jual beli, bisa dengan dasarnya ijarah, maupun akad yang berbasis bagi hasil mudharabah, musyarakah atau musyarakah mutanakisah. Ya. Saudara-saudara sekalian, jadi itu sebenarnya kalau ingin syar'i itu harus ada kejelasan akad. Maka menurut hemat saya sesungguhnya
di Indonesia itu perlu ada pemilahan antara badan penyelenggaraan jaminan sosial konvensional dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang syariah, sehingga nanti masyarakat berhak memilih antara yang konven dengan yang syariah. Tapi sampai saat ini kelihatannya belum ada pemilahan itu, ya. Sehingga masyarakat masih bingung dan belum bisa keluar dari jeratan, terutama jeratan ribanya, karena investasinya bisa di lembaga keuangan yang konvensional dan berbasis bunga, misalkan untuk berbasis riba, ya. Kemudian suatu saat kalau kita berbicara badan penyelenggaraan jaminan sosial, iuran itu kan dari peserta. Kadang-kadang iurannya itu belum cukup banyak, tetapi klaimnya sudah banyak dan mengalami kekurangan dana, ya, maka atau dananya bernilai negatif. Nah, di situ maka perlu ada akad yang lain juga, yaitu akad antara BPJS dengan sebagai wakil peserta kolektif dengan pemerintah. Akadnya apa? Ada dua, yaitu akad. Jadi ketika dana BPJS itu kurang karena iurannya itu belum banyak, tapi yang mengajukan klaim sudah banyak, kan kurang ini. Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus ada akad yang jelas, terutama antara badan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai wakil dari peserta kolektif dengan pemerintah. Karena BPJS ini adalah inisiasinya dari pemerintah, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Dalam hal ini ada dua akad, akad hibah atau akad qard. Jadi pemerintah menghibahkan dana kepada BPJS untuk menanggulangi kekurangan tersebut jika memang sudah dianggarkan. Ya, karena memang tugas pemerintah itu adalah menanggung ketersediaan atau terpenuhinya hajat dasar masyarakat atau rakyat. Kesehatan adalah hajat mendasar masyarakat, maka harus ditanggung atau dibiayai. Nah, ya. Kalau memang sudah dianggarkan dan sudah diketuk palu, maka itu hibah. Tetapi saat ada kekurangan dana di badan penyelenggaraan jaminan sosial, kok belum ada dana dan belum dianggarkan oleh pemerintah, maka pemerintah pun harus bertanggung jawab, paling tidak memberikan dana talangan qard, yaitu qardul hasan. Jadi saya talangin dulu dengan akad qard, nanti kalau sudah dapat iuran dari peserta sudah banyak, maka kembalikan ke anggaran negara. Itu namanya akad qard. Jadi ada dua pilihan, bisa hibah kalau memang sudah dianggarkan oleh pemerintah, atau qard kalau belum dianggarkan, belum ada anggaran khusus dari pemerintah, ya. Jadi itu saudara-saudara sekalian, akad pokok yang sesungguhnya harus diikrarkan di dalam penyelenggaraan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan kalau ingin berbasis syariah. Jadi ada akad hibah, ada akad qard, ada akad wakalah, atau mungkin wakalah bil ujroh, sehingga kita itu tidak terjebak kepada akad-akad yang lain, ya, atau yang berbasis atau yang jauh dari basis syariah, ya. Saudara-saudara sekalian saya hormati, yang terakhir akad antara BPJS dengan Vaskes, karena berbicara BPJS syariah itu erat kaitannya dengan fasilitas kesehatan. Vaskes itu adalah ijarah. Jadi nanti ketika BPJS itu kerjasama dengan Vaskes, maka dia akan menyewa fasilitas kesehatan yang akan digunakan oleh peserta individu yang merupakan bagian dari peserta kolektif. Dan peserta individu itulah yang dia akan dapat manfaat dari dana yang terkumpul berdasarkan hibah atau dana sukarela tadi, karena dia memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat tersebut. Maka setelah akad ijarah sewa kesehatan yang akan
maka akan digunakan oleh peserta individu tersebut. Sehingga akad utama antara Vaskes dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah akad ijaroh, yaitu sewa jasa kesehatan. Demikian kira-kira gambaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berbasis syariah. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.